Malam itu, suasana rumah sakit terasa hening. Hanya terdengar suara langkah kaki perawat yang mondar-mandir di lorong panjang. Di salah satu kamar, tampak Susan terbaring lemah dengan perban menutupi tubuhnya. Matanya sayu, wajahnya pucat, namun hatinya lebih sakit daripada lukanya. Ia terluka, tapi bukan hanya fisiknya, batinnya jauh lebih perih. Susan mencoba menoleh ke arah pintu, berharap ada sosok yang menemaninya, memberi perhatian di tengah rasa sakit ini. Namun alangkah kagetnya ia ketika mendengar perawat yang baru saja masuk berbisik heran. Kok aneh ya, yang lukanya parah malah dicuekin, tapi yang lukanya ringan malah dijagain mesra banget. Ucapan itu membuat jantung Susan serasa berhenti. Siapa yang dimaksud perawat itu? Dengan pelan, Susan berusaha bangun, menahan sakit, lalu berjalan tertatih menuju kamar lain. Ia mengintip perlahan, dan benar saja matanya langsung berkaca-kaca. Di sana Adrian, lelaki yang selama ini ia harapkan hadir untuknya, justru tampak begitu dekat dengan Mika, adik tirinya sendiri. Tangan mereka berdekapan, senyuman tersungging di wajah Mika, sementara Susan hanya bisa berdiri membeku di balik pintu. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tak lama kemudian, ponsel Susan bergetar. Suara ayahnya terdengar dari seberang, memberi kabar bahwa sebentar lagi akan ada pesta ulang tahun Mika. Hati Susan makin remuk. Bagaimana mungkin di saat dirinya masih dalam keadaan lemah, ayahnya justru lebih sibuk mempersiapkan pesta mewah untuk adik tirinya. Keesokan harinya, Susan memberanikan diri bertanya pada Adrian. Dengan suara lirih, ia berkata, "Gimana nih, kita datang gak ke pestanya Mika?" Harapannya Adrian menolak dan memilih tetap bersamanya. Namun jawaban yang keluar justru menusuk hati. "Ya, datang aja." Susan hanya bisa menahan diri. Pada akhirnya mereka berdua pun hadir di pesta ulang tahun Mika. Pesta itu begitu meriah. Tamu undangan berdatangan dengan membawa hadiah-hadiah mewah. Mika tampak begitu bahagia dikelilingi pujian dan sorakan. Sementara itu, Susan merasa asing di tengah keramaian. Ia memilih keluar sebentar untuk mencari udara segar dan minum seteguk air. Namun tak disangka, Mika justru menghampirinya. Dengan nada mengejek, Mika bertanya, "Kok sendirian aja, Kak?" Senyum sinis itu terpancar di wajahnya. Perasaan Susan sudah terlalu penuh. Amarah, sakit hati, dan kecewa campur jadi satu. Tanpa sadar, tangannya terangkat dan tamparan keras mendarat di pipi Mika. Suasana pesta langsung gaduh. Tamu-tamu memandang sinis menyalahkan Susan. Kata-kata penuh tuduhan dilontarkan, membuatnya semakin terpojok. Susan memilih pergi, tapi langkahnya tertahan ketika Adrian mengejarnya. "Nona Susan," panggilnya sambil menggenggam tangan Susan.
Namun hati Susan sudah terlalu terluka. Dengan mata berkaca-kaca, ia menoleh. "Kenapa lagi? Mau nampar aku lagi?" Adrian terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya. Seakan Susan tahu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Benar saja, Susan menatapnya tajam, mengungkapkan bahwa ia tahu Adrian pernah menyuruh orang suruhannya untuk berpura-pura jadi bodyguard untuk menjebaknya. Susan sadar hidupnya pelan-pelan dihancurkan bukan hanya oleh Mika, tapi juga oleh orang yang diam-diam ia percayai. Dengan suara bergetar, Susan meluapkan isi hatinya. "Adrian, Mika itu udah ngancurin hidupku." Namun sebelum kalimatnya selesai, Adrian memotongnya. Wajahnya datar, suaranya berat. "Nona Susan, saya mau ambil cuti." Susan tercekak. Air matanya jatuh lagi, lalu menjawab dengan singkat, "Terserah." Ia pun berbalik pergi, meninggalkan Adrian dalam diam. Hari-hari setelah pesta ulang tahun Mika terasa begitu berat bagi Susan. Tubuhnya memang sudah mulai pulih, tapi hatinya tetap rapuh. Setiap kali mengingat kejadian malam itu, pesta meriah, tatapan sinis tamu undangan, dan wajah puas Mika, ia merasa dadanya sesak. Yang lebih menyakitkan, Adrian, orang yang dulu ia percaya, justru memilih pergi meninggalkannya dengan alasan cuti. Susan sering duduk sendiri di kamar rumah sakitnya, menatap langit-langit putih yang seakan kosong. Suara mesin infus, langkah kaki perawat, dan aroma obat-obatan menambah kesunyian yang ia rasakan. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa semua orang seperti bersekongkol menghancurkanku? Apa salahku?" Air matanya pun sering menetes tanpa disadari. Di sisi lain, Mika tampak semakin bersinar. Media sosialnya penuh dengan foto-foto pesta ulang tahun yang glamor. Caption penuh kebahagiaan ditulisnya, seakan dunia ada di genggamannya. Banyak komentar memuji kecantikannya, keanggunannya, bahkan ada yang menyebutnya bintang keluarga. Semua itu membuat Susan merasa semakin terasingkan, semakin kecil. Namun ada satu hal yang membuat Susan curiga. Sejak Adrian pergi, ia tak pernah lagi mendengar kabarnya. Padahal biasanya Adrian selalu muncul, bahkan sekadar menanyakan keadaan. Kini hening. Dari situlah muncul pertanyaan dalam benak Susan. Sebenarnya Adrian berpihak pada siapa? Benarkah selama ini dia hanya berpura-pura mempeduliku? Kecurigaan itu makin kuat ketika suatu malam Susan mendengar percakapan samar di lorong rumah sakit. Suara dua orang pria berbicara tentang perintah Adrian dan rencana Mika. Susan merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mendekat perlahan, tapi suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan tanya yang semakin besar di benaknya.
Keesokan harinya, Susan mencoba mencari jawaban. Ia memanggil salah satu perawat yang sering membantu menjaga malam hari. "Mbak, kamu pernah lihat Adrian lagi nggak? Sejak dia cuti, aku sama sekali nggak dapat kabarnya." Sang perawat terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya nggak tahu persis, Nona. Tapi katanya dia sering terlihat dekat sama Nona Mika belakangan ini." Jawaban itu bagi petir menyambar telinga Susan. Lagi-lagi Mika, adik tirinya yang selalu mengambil apapun yang berharga dalam hidupnya. Susan merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia berpikir mungkin benar Adrian sejak awal hanyalah pion dalam permainan Mika. Hari-hari pun berlalu dan Susan semakin terjebak dalam lingkaran rasa sakit hati. Namun di balik semua itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku gak akan biarkan mereka terus-menerus menginjak aku. Aku harus bangkit." Meski tubuhnya masih lemah, semangat dalam hatinya perlahan kembali menyala. Malam itu, Susan berdiri di depan jendela kamarnya. Bulan terlihat bulat sempurna. Sinarnya masuk ke dalam ruangan yang redup. Dengan suara pelan, namun penuh tekad, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan cari tahu kebenarannya. Siapapun yang menghancurkanku akan menyesal." Hari-hari di rumah sakit mulai terasa berbeda. Susan tidak lagi hanya terbaring pasrah. Ada semangat baru yang membuatnya mulai bergerak, meski pelan, meski masih lemah. Setiap langkah kecilnya kini dibarengi dengan tekad menemukan kebenaran. Ia tahu ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan, dan semuanya bermuara pada satu nama, Mika. Suatu pagi, Susan mendapat kabar dari seorang perawat bahwa ada tamu yang ingin menjenguknya. Saat pintu kamar terbuka, masuklah seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh keriput dan mata yang tampak menahan sesuatu. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai mantan pengasuh Mika. "Nona Susan," katanya dengan suara bergetar, "saya harus bicara denganmu. Ada hal yang selama ini saya simpan, tapi sekarang waktunya kamu tahu." Susan menatapnya dengan penuh tanda tanya. Sang pengasuh lalu mulai bercerita. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan bagaimana sejak kecil Mika selalu iri pada Susan. Ia selalu merasa kurang diperhatikan dibanding Susan yang dikenal pintar, ramah, dan dicintai banyak orang. Luka batin itulah yang membuat Mika tumbuh dengan hati penuh kebencian. "Ayahmu memang sering memanjakan Mika, tapi itu semua tidak pernah cukup. Mika selalu ingin lebih. Dia ingin semua orang menoleh hanya padanya. Bahkan kalau harus menjatuhkanmu." Cerita itu membuat Susan merinding. Ia baru sadar bahwa sikap Mika bukan sekadar iri sesaat, melainkan dendam yang dipupuk sejak lama.
sang pengasuh pun menambahkan, bahkan rencana pesta ulang tahun itu bukan hanya untuk merayakan, tapi juga untuk mempermalukanmu di depan semua orang. Susan terdiam lama, dadanya sesak, matanya basah. Tapi di saat yang sama, sebuah kepingan puzzle mulai tersusun. Semua kejadian belakangan ini bukan kebetulan. Ada skenario besar di baliknya, dan Mika adalah dalang utama. Beberapa hari kemudian, Susan akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia kembali ke rumah besar keluarganya, tempat yang dulu penuh kenangan indah. Namun kini terasa asing. Suasana rumah begitu ramai, dipenuhi tamu dan kerabat yang datang menjenguk. Namun Susan hanya bisa melihat Mika berjalan anggun di tengah keramaian, menerima pujian demi pujian seolah dialah bintang keluarga. Malam harinya, Susan diam-diam masuk ke kamar Mika. Ia ingin mencari bukti atas kecurigaannya. Setelah menggeledah beberapa laci, ia menemukan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit. Jantungnya berdegup kencang saat membukanya. Di dalamnya terdapat coretan-coretan penuh emosi, rencana, keluhan, bahkan sketsa wajah Susan yang dicoret-coret dengan tinta hitam. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah halaman yang berisi catatan. Adrian sudah masuk perangkap. Dia pikir aku benar-benar mencintainya. Padahal aku hanya butuh dia untuk menjatuhkan Susan. Susan menutup buku itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ditikam berkali-kali. Adrian yang dia percayai ternyata hanyalah alat permainan Mika. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati, melainkan karena kemarahan yang begitu membara. Esoknya, Susan berusaha menghadapi Mika secara langsung. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Mika, aku tahu semua yang sudah kamu lakukan. Aku tahu kamu sengaja menjebakku dan kamu pakai Adrian untuk menghancurkanku." Mika hanya tersenyum sinis. "Akhirnya kamu tahu juga, Kak. Tapi sekarang sudah terlambat. Semua orang ada di pihakku. Kamu cuma sendirian." Kalimat itu menusuk hati Susan. Tapi di balik senyum angkuh Mika, Susan melihat sesuatu. Kegelisahan yang berusaha ditutupi. Susan yakin kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Meski malam ini ia merasa kalah, namun di lubuk hatinya ia tahu pertarungan ini belum berakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, Susan meninggalkan kamar itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti semua masker Mika akan jatuh dan semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Mika, Susan mulai menyusun langkah baru. Ia tak mau lagi larut dalam kesedihan. Semua air mata sudah tumpah. Dan kini
Saatnya ia berdiri tegak. Di kamar